Rasa tak terbalas episode 40. Di ruang perawat, Jessica tersenyum nakal, memiringkan kepalanya sambil berkata, hampir seluruh staf perawat tergila-gila pada Dr. Nico. Bukan hanya perawat, bahkan beberapa dokter wanita juga tak bisa menahan diri dari pesonanya. Dia adalah pria tampan favorit kami. Ketika kami melihatnya membawakan makan siang untukmu hari ini, kami semua terkejut dan berpikir ada sesuatu yang terjadi antara kalian berdua. Tapi sekarang, setelah mendengar penjelasanmu, kurasa aku masih punya peluang. Alisa mengangkat alis dengan penuh percaya diri, lalu menjawab, siapa bilang aku tidak punya hubungan dengannya? Jessica memiringkan kepalanya, bingung, tapi kamu tadi bilang, kalau aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, kenapa dia membawakan makan siang untukku? Tanya Alisa, sambil menatap tajam. Dokter Alisa, Anda baru saja mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang serius, balas Jessica dengan nada ragu. Alisa berdeham, tersenyum tipis, dan menjawab, ya, aku bilang tidak ada yang serius, tapi aku tidak pernah bilang tidak ada apa-apa di antara kami. Jessica semakin penasaran. Jadi, kalian berpacaran? Alisa dengan tenang merapikan berkas di mejanya dan berkata, apakah kami berpacaran atau tidak, itu hanya urusan kami. Kami tahu apa yang kami rasakan, dan kurasa itu sudah cukup. Jessica mengerutkan kening, terlihat sedikit canggung, lalu berkata, baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Namun sebelum Jessica bisa berbalik, Alisa memanggilnya. Suster Jessica. Jessica menoleh, sedikit tegang. Ya, dokter. Alisa berdiri dari tempat duduknya, melangkah mendekati Jessica sambil berkata dengan suara lembut namun tegas, aku orang yang sangat posesif terhadap apa yang menjadi milikku. Aku tidak suka jika ada orang lain yang mencoba menyentuh atau bahkan sekadar melirik barang-barangku. Bisakah kau membantu menyampaikan pesan ini kepada seluruh staf perawat? Jessica menelan ludah, merasa jantungnya berdebar, lalu berkata, tentu, Dokter Alisa. Alisa tersenyum lembut namun tajam. Bagus, kalau begitu, kau boleh kembali bekerja. Semoga harimu menyenangkan, Suster Jessica. Jessica hanya mampu tersenyum tipis, lalu dengan cepat keluar dari ruangan, merasa seperti baru saja menerima peringatan keras. Di pusat perbelanjaan, Jenny menarik Julian dari satu toko ke toko lainnya, membuat pria itu terus mengikutinya dengan sabar tanpa banyak bicara. Dia hanya mengangguk dan membiarkan Jenny memilih apapun yang dia suka. Kenapa kamu selalu bilang hal yang sama untuk setiap gaun? Tanya Jenny, mengerutkan kening saat melihat pantulan dirinya di cermin. Julian mengangkat bahu dan menjawab dengan senyum tipis, itu bukan salahku. Kamu memang terlihat cantik dalam setiap pakaian yang kamu kenakan. Jenny memutar matanya, merasa kesal tapi juga tersipu. Dia kembali masuk ke ruang ganti untuk mencoba gaun lainnya. Dalam setiap toko yang mereka datangi, Jenny mencoba setidaknya 10 hingga 15 pakaian. Dan setiap kali dia meminta pendapat Julian, jawabannya selalu sama, kamu terlihat cantik. Pramuniaga yang membantu Jenny pun tak bisa menahan tawa kecil mendengar percakapan pasangan itu. Sambil menyerahkan gaun baru untuk dicoba, dia berkata, Tuan Julian benar-benar mencintaimu, Nyonya. Anda sangat beruntung. Jenny tersenyum kecil, lalu dengan nada bercanda berkata, dia memang mencintai saya, tapi dia juga idiot. Pramuniaga itu terkikik dan menyerahkan satu gaun terakhir. Cobalah ini, Nyonya.
Saya rasa Anda akan menyukainya. Namun, Jenny menggelengkan kepala. Kurasa ini sudah cukup. Kalau saya terus mencoba pakaian, suami saya akan membeli seluruh toko ini. Dia mengumpulkan beberapa pakaian yang paling disukainya dan menyerahkan 3 setel pakaian kepada pramuniaga. Silakan kemas ini untuk saya. Pramuniaga itu mengangguk dengan sopan dan membawa pakaian itu ke kasir. Jenny menoleh ke Julian, yang kini memegang 2 tas besar di tangannya. Ayo pergi. Sudah selesai? Tanya Julian dengan nada ringan. Kenapa kamu tidak mencoba beberapa pakaian lagi? Jenny menghela napas sambil memutar matanya. Cukup belanja hari ini. Kalau tidak, aku akan habis tenaga. Sekarang giliranmu. Ayo kita cari sesuatu untukmu, katanya sambil melingkarkan lengannya di pinggang Julian. Saya tidak butuh apapun, jawab Julian dengan singkat. Jenny menghentikan langkahnya dan menatap Julian dengan alis terangkat. Serius? Sudahkah kamu melihat lemari pakaianmu, Tuan Julian? Lemarimu itu seperti pemandangan yang membosankan. Setelan bisnisnya bagus, tapi pakaian kasualmu itu kebanyakan warnanya kusam. Bahkan celana dalam dan kaos kakimu juga tidak menarik. Julian hanya menghela napas, lalu berkata, saya tidak suka warna-warna cerah. Jenny tersenyum penuh arti. Kalau begitu, mari kita cari warna yang tidak terlalu mencolok. Jangan khawatir, aku yang akan memilihkan. Percayakan saja padaku, Tuan Julian. Julian menggelengkan kepalanya, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu, ketika Jenny sudah memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya membantah. Jenny mengerutkan kening sambil melipat tangan di dada. Kamu pria yang sangat tampan, Julian. Tahukah kamu betapa memukaunya kamu jika mengenakan kaos biru, kuning, oranye, atau bahkan merah? Dan, aku yakin kamu akan terlihat super imut dalam kaos berwarna merah muda. Julian hanya menggeleng sambil tersenyum kecil, membiarkan istrinya melanjutkan orasinya. Setelah selesai membeli pakaian untuk suaminya, Jenny menghela napas panjang. Aku lelah sekarang. Ayo kita duduk di suatu tempat untuk istirahat. Julian mengambil semua tas belanjaan dari tangannya, menyerahkannya kepada salah satu pengawalnya, dan memberi instruksi, simpan ini di mobil. Kau mau makan sesuatu? Tanyanya sambil menatap wajah Jenny yang mulai terlihat lelah. Jenny menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya ingin duduk sebentar. Namun, Julian tersenyum licik dan berkata, kalau begitu, mari kita ke bagian perhiasan. Jenny langsung memandangnya dengan alis terangkat. Perhiasan? Untuk apa? Jangan bilang, setelah membeli begitu banyak barang, kamu tidak ingin membeli beberapa aksesoris tambahan, jawab Julian santai. Jenny menggeleng sambil bersandar pada lengan suaminya. Aku tidak butuh aksesoris apapun. Aku sudah punya cukup banyak di rumah. Julian menatapnya dengan penuh keseriusan dan berkata, semua itu adalah perhiasan yang kamu beli ketika masih Jenny. Sekarang kamu adalah Nyonya Baskara, jadi sudah seharusnya koleksimu bertambah. Jenny menatapnya bingung, hampir ingin tertawa. Logika macam apa itu? Julian mengangkat bahunya sambil menyeringai. Kau mau berjalan sendiri, atau aku harus menggendongmu ke sana? Jenny langsung berdiri tegak. Aku akan berjalan sendiri, Tuan Julian. Tidak perlu drama. Julian tertawa kecil, lalu meraih tangan Jenny dengan lembut. Baiklah, Nyonya Jenny.
Mari kita pergi. Dengan langkah santai, mereka berdua berjalan menuju toko perhiasan, sambil mengobrol ringan di sepanjang jalan. Begitu Julian dan Jenny memasuki toko perhiasan mewah, seorang pria parubaya dengan setelan rapi, bergegas menyambut mereka dengan penuh antusias. Tuan Julian, Nyonya Jenny, sungguh sebuah kehormatan bagi kami menerima Anda di sini, ujar sang manajer dengan senyum lebar. Julian mengangguk sopan, menjaga sikap tenangnya seperti biasa. Manajer itu melanjutkan, apakah ada sesuatu yang spesifik yang ingin Anda cari hari ini, Tuan? Sebelum Julian sempat menjawab, suara riang terdengar memecah keheningan di toko. Kakak Julian, teriak seorang wanita muda yang berlari ke arahnya. Julian tersenyum hangat dan segera membuka tangannya untuk memeluknya. Farah, kau masih ingat kakakmu ini? Kupikir kau sudah melupakanku. Farah terkikik kecil sambil melepaskan pelukan itu. Bagaimana aku bisa melupakanmu, Kak? Aku merindukanmu. Kapan kau akan pulang? Kakek dan nenek sering bertanya tentangmu. Julian menepuk lembut kepala adiknya dan berkata, aku akan pulang segera. Aku janji. Kemudian Farah berbalik dengan antusias ke arah Jenny. Kakak ipar? Tanyanya sambil memandang wanita itu dari ujung kepala hingga kaki. Jenny tersenyum dan mengangguk. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Farah sudah menghambur ke dalam pelukannya. Ya Tuhan, akhirnya aku bertemu denganmu, kakak ipar. Kamu sangat cantik, serunya penuh kegembiraan. Jenny tertawa kecil, membalas pelukan Farah sambil berkata, kamu juga sangat cantik. Kamu pasti adik Bima, ya? Farah mengangguk dengan penuh semangat, benar sekali. Julian yang mengamati mereka berdua akhirnya bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau sendirian? Farah menggeleng cepat sambil menunjuk ke belakang. Tidak, Kak. Aku di sini bersama temanku. Dari belakang Farah, seorang wanita bernama Lorena melangkah maju dengan senyum canggung, mengangguk sopan ke arah Julian dan Jenny. Julian menatap Farah dengan sedikit khawatir. Farah, berapa kali aku harus bilang padamu untuk tidak keluar tanpa pengawal? Apakah kau pernah mau mendengarku? Farah mendesah keras sambil menggembungkan pipinya, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang sedang ngambek. Aku tidak suka punya pengawal. Mereka selalu membuatku merasa diawasi. Julian menghela napas panjang, lalu dengan nada lembut namun tegas, berkata, ini demi keselamatanmu, Farah. Setelah terdiam beberapa saat, Farah akhirnya mengalah. Baiklah, lain kali aku akan membawa selusin pengawal bersamaku. Julian menepuk kepala adiknya dengan penuh kasih sambil tersenyum kecil, itu baru adik yang baik. Julian tersenyum pada Ling sambil berkata, baiklah, untuk saat ini, izinkan aku meninggalkan beberapa orang untuk menjagamu. Dia memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya untuk masuk ke dalam toko. Farah mendesah pelan, namun mengangguk. Baiklah, Kak, kalau itu membuatmu merasa lebih tenang. Jenny, yang berdiri di samping Julian, tersenyum hangat pada Farah. Jadi, Farah, apa yang kamu beli hari ini? Farah menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Oh, tidak, kakak ipar. Aku tidak membeli apa-apa. Aku hanya menemani temanku, Lorena, untuk membeli beberapa aksesoris. Jenny tersenyum ramah. Wah, itu sangat baik. Tapi, kau juga seharusnya membeli sesuatu untuk dirimu sendiri. Farah terkikik dan berkata, ah,
kakak ipar, aku sudah punya banyak. Kakak Bima sering membelikan perhiasan untukku, bahkan Kak Julian juga kadang-kadang. Jenny hendak merespons ketika matanya menangkap ekspresi Lorena yang terlihat sedikit tegang. Lorena tampak mengerutkan kening ke arah Farah, sambil mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Jenny merasakan aura aneh yang memancar dari wanita itu, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dengan senyum lembut, Jenny berkata kepada Farah, "Baiklah, kita bisa bicara lagi nanti. Tapi sepertinya temanmu sedang menunggumu. Jangan buat dia terlalu lama menunggu." Farah menjulurkan lidahnya dengan gaya kekanak-kanakan dan berkata, "Oh, aku hampir lupa. Baiklah, kakak ipar, aku akan mengunjungimu lain kali. Sampai jumpa." Jenny tersenyum dan mengangguk, melambaikan tangan saat Farah pergi bersama Lorena. Setelah mereka pergi, Julian berkomentar sambil tersenyum, "Dia gadis yang sangat manis." Jenny menganggukkan kepala setuju. "Ya, benar. Berapa usianya sekarang?" Julian merenung sejenak sebelum menjawab, "Kurasa dia seumuran dengan Yuda." Jenny tersenyum kecil, memikirkan betapa cerianya Farah, meski perasaan aneh tentang Lorena masih menghantuinya. Julian mengambil sebuah kalung berlian yang elegan dari rak kaca, lalu memandang Jenny sambil bertanya, "Jadi, apa yang ingin kamu beli?" Mata Jenny langsung berbinar ketika melihat kalung itu. Tanpa basa-basi, dia merebutnya dari tangan Julian, lalu mulai memindai ruangan dengan tatapan penuh antusias. "Siapa yang sedang kamu cari?" tanya Julian, bingung dengan gerak-geriknya. "Saya mencari Farah," jawab Jenny sambil terus memutar kepala, berusaha menemukan sosok yang dimaksud. Julian menunjuk ke suatu sudut. "Dia ada di sana." Jenny tersenyum puas saat melihat punggung Farah. "Tunggu di sini sebentar," katanya sebelum berjalan cepat ke arah Farah. Julian mencoba memanggilnya, tapi Jenny sudah melesat pergi sebelum dia sempat berkata apa-apa. Di sudut toko, Farah sedang berdiri dengan Lorena, menyerahkan sepasang anting kepadanya. "Ini akan terlihat bagus untukmu," kata Farah sambil tersenyum. Setelah itu, Farah melanjutkan, "Sekarang pilih kalung untuk dirimu sendiri dan kita bisa selesai." Tiba-tiba, Jenny menepuk bahu Farah dengan lembut dari belakang, membuat Ling sedikit tersentak. "Ya Tuhan, kakak ipar, kau mengagetkanku," serunya sambil memegang dadanya. Jenny terkekeh kecil. "Maafkan aku. Tidak bermaksud mengejutkanmu." Farah tersenyum lega. "Tidak apa-apa. Tapi, apa yang membawamu ke sini?" Jenny menunjuk ke beberapa perhiasan di meja. "Aku hanya ingin tahu, kamu sungguh tidak membeli apapun untuk dirimu sendiri?" Farah menggelengkan kepala dengan tegas. "Tidak, kakak ipar. Aku tidak membutuhkan apa-apa." Jenny tersenyum misterius, lalu melingkarkan kalung berlian yang dia bawa di leher Farah. "Sempurna," ujarnya dengan bangga. Farah memandang kalung itu di cermin, terlihat terkejut. "Kakak ipar, ini terlalu." Jenny mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Tidak perlu berkata apa-apa. Ini hadiah dariku untukmu." Farah tersipu, wajahnya sedikit memerah. "Kakak ipar, kamu tidak perlu." Jenny menatapnya dengan tegas namun penuh kasih. "Jadi, kamu bisa menerima hadiah dari kakakmu, Julian, tapi tidak dari aku?" Farah tergagap, menggelengkan kepala dengan cepat. "Bukan begitu. Tentu saja aku bisa menerimanya.
Jenny tersenyum lebar, senang dengan jawabannya. Kalau begitu terimalah. Kalung ini benar-benar cocok untukmu. Selain itu, kau juga seperti adikku sendiri. Apa aku pernah bilang kalau aku punya adik laki-laki yang seusia denganmu? Farah menatap Jenny dengan rasa ingin tahu. Benarkah? Aku tidak tahu itu. Jenny mengangguk sambil tersenyum hangat. Ya, dia mungkin tidak secantik dirimu, tapi dia sangat menyenangkan. Kau pasti akan menyukainya. Farah terkekeh pelan. Kalau begitu, aku harus bertemu dengannya suatu hari nanti. Jenny hanya tersenyum, merasa lega karena Farah menerima hadiah itu dengan tulus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.